Hai gengs, ketemu lagi sama aku dan tiga mbak-mbak yang aduhai lagi. Ciwi-ciwi Semlehoi. Nah, hari ini kita bakal ngebahas tentang pekerjaan mereka. Kalau kemarin kita sempat ngebahas tentang motor, tentang touring, ya pengalaman dan sebagainya. Nah, sekarang kita bakal ngebahas apa sih yang mereka kerjakan selain motoran. Teras tuh, selain motoran, teteh pekerjaannya lebih ke apa nih? Oh ya, karena emak-emak ya biasa ibu rumah tangga. Jadi kerjaanku tuh di rumah aja sih. Ya ada usaha lah kecil-kecilan, jewelry ya. Di jewelry-nya apa nih? Emas? Jewelry-nya perhiasan perak. Oh, jadi semua handmade. Saya kerja berdua sama tukang. Jadi satu tukang sama aku berdua aja. Dia usaha kecil-kecilan lah. Perhiasan dari perak ya. Itu desain berarti teteh sendiri yang bikin? Iya. Oke. Jadi desain sendiri, terus masarin juga sendiri, semuanya sendiri gitu ya. Manajemen keuangannya sendiri, marketingnya sendiri, ngedesainnya sendiri, ngerjainnya juga sendiri. Cuman tetap masih ada bantuan dari tukang. Ada bantuan dari tukang lah. Jadi kita berdua kerjanya berdua gitu. Makanya aku nyari tukang harus yang klik nih, karena jujur aku nggak bisa gambar, cuman aku bermain dengan imajinasiku aja. Jadi aku harus ketemu tukang yang benar-benar bisa baca imajinasiku. Aku pengen diginiin, pengen diginiin tuh dia langsung kebaca ini ya gitu. Iya, dan biasanya sih customerku tuh cuman ngirim foto nih ya, lucu deh. Jadi customerku tuh cuman ngirim foto, Mbak, personality aku seperti ini, aku orangnya begini, tolong dong aku bikinin set perhiasan, anting, kalung dan yang match sama kepribadian aku. Jadi so far sih selama ini pelangganku, Mbak, gile keren banget gitu, banyak yang suka. Berarti sebenarnya kalau boleh aku bilang ya, dia si teteh ini bukan cuman desainer untuk jewelry, tapi juga kalau pensiun mau jadi peramal nggak teh? karena kan bisa ngebaca karakter dengan cuma ngasih tahu, oh kayak gini, oke, kayaknya dia bakalan suka yang kayak gini deh, gitu kan? Sebenarnya sih dulu ya, sempat sih aku belajar apa sih istilahnya, baca karakter orang itu dengan tatap muka, tapi nggak aku perdalamin sih, itu cuman sepintasannya aja ya, untuk bisa ngebaca untuk diri sendiri aja. Untuk diri sendiri aja sih intinya gitu kan. Jadi kita bisa sharing maksudnya jaga jarak sama orang itu seperti apa gitu. Selain itu ada nggak? Selain itu aku sih sebenarnya hobi yoga gitu. Terus kenapa aku pancing, karena sering banget aku ngeliatin IG-nya di si teteh ini adalah salto. Jadi saban pagi salto, jungkir balik, koprol gitu kan. Terus yang kelipet itu, habis itu dilipat, dibungkus, dikadoin. Enggak, sebenarnya sih pertamanya sih awalnya untuk diri sendiri aja ya, maklum ya udah tuir gitu kan. Jadi segala penyakit di umur yang segini tuh semua udah keluar secara gitu ya, udah kepala 4. Jadi awalnya sih aku menderita satu penyakit lah, penyakit elit sih, nggak usah aku sebutin. Pokoknya tergolong penyakit elit gitu, yang mana penyakit itu, tapi malu buat disebutinnya. Malu disebutin. Yang mana penyakit itu kalau ke dokter itu makannya tuh nolnya banyak gitu, kata dokter. Kalau aku sudah menderita itu, jadi aku pikir udahlah, apa sih yang bisa aku perbuat tanpa harus pergi ke dokter atau tanpa harus bla 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 gitu. Akhirnya aku browsing di internet dan gitu, apa sih yang menyebabkan penyakit itu terjadi gitu. Akhirnya aku sudah menemukan satu olahraga yang cocok dengan aku, karena tidak perlu ke tempat
kebugaran, Gym, oke, nggak perlu ngabisin waktu di luar. Jadi aku cuma modal matras dan space tempat yang hanya perlu 2x2 meter. Jadi itu sih awalnya tuh seiring berjalannya waktu aku udah concern di situ, aku udah edik, udah senang, udah akhirnya aku bisa menguasai beberapa macam gaya. Terus akhirnya aku berpikir kayaknya aku asik deh sharing sama teman-teman yang sebenarnya punya kebutuhan untuk dirinya sendiri. Misalkan dia kebutuhan, aku menderita penyakit ini sih, ya udah yuk aku saranin aja. Kalau kamu memang mau coba olahraga ini, gampang, simple, mudah, cuman yang berat itu apa? Tekadnya. Jadi sebelum kita mengajak orang itu kita tanya dulu, kamu berani nggak konsisten gitu? Iya betul. Karena betul. percuma kalau kita ngelakuin hanya setengah-setengah tuh hanya buat tren-tren doang, lebih nggak usah. Iya. Karena apapun sebenarnya yang kita kerjain, apalagi yang kita ngomongin olahraga ya, olahraga itu kalau kita nggak konsisten, nggak disiplin ya sama waktu juga, ada yang curhat. Sebenarnya sih tahu nggak gengs? Sebenarnya tahu nggak geng? Harusnya tuh mereka tuh pada mau pada sadar gitu ya. Hey, temanku ini jago, ada gurunya gitu, nggak perlu ngeluarin duit. Susah bener. Sampai aku tiap hari, hey ke rumahku, aku siapin matras, aku siapin tempat, lu nggak usah bayar sama gua sama Rido gitu. Tapi ya Allah, tahu nggak gengs? Susahnya minta Cuman berlaku 1-2 hari doang, udah gitu besoknya enggak males ntar aja. Aduh. Jadi akhirnya setelah aku bisa, ya udah akhirnya aku mencari jalan lain gimana sih aku bisa ngajarin orang. Terus aku dikasih saran sama temenku, udah kamu ngambil sertifikasi aja sebagai yoga teacher. Jadi akhirnya aku nemuin satu tempat yang bersertifikasi udah jadi dia masuk ke dinas olahraga. Jadi memang resmi, aku dekat rumahku juga. Jadi ya udahlah akhirnya aku ngambil itu dan aku sekarang sudah punya sertifikat untuk mengajar. Dan aku sekarang udah ngajar di beberapa hotel di Sanur untuk tamu-tamunya. Nah, aku sering banget nih ngeliat kalau di IG-nya Teteh itu bisa handstand. Handstand itu nggak gampang, gengs, ya. Karena badan kita aja udah berat banget. Itu berapa lama sih? Tergantung ya, kalau orang itu konsisten cepet kok gitu. Cuman kan kadang-kadang yang paling susah itu niatnya dia. Niat untuk Tapi memang juga sih kan tubuh orang itu berbeda-beda ya. Jadi ada yang cepat menguasai gerakan, ada yang susah gitu kan. Tapi intinya sih sebenarnya tekad aja. Kalau kita memang semangat, apapun itu bisa cepet gitu. Pernah nggak kejeglek gitu? Ya sering lah. Aku jujur ya, aku itu tidak pernah berlatih di pusat kebugaran atau khusus untuk sekolah, untuk yoga studio ya yang mengajarin yoga. Jadi aku pure belajar sendirian. Jadi handstand itu juga sendirian. Aku nggak pernah. Jadi aku belajar sendiri mulai dari nggak bisa sampai bisa. Semuanya sendiri. YouTube ya. Modal belajar dari YouTube. Tapi ya kadang-kadang kan juga kan kita ikut komunitas yoga di Instagram ya. Jadi kita banyak belajar di sana juga apa yang salah gerakannya untuk freestyle gitu. Dan kadang-kadang kita memodifikasi gerakan-gerakan itu. Kayaknya seru loh. Cuman susah banget ngeracunin mereka ini, tahu nggak? Ya Allah gitu. Saya tuh masalahnya ya, saya sama Neng Sinta nih udah pernah nyoba yoga. Terus besoknya kita pegel semua. Aduh, badannya sakit. Padahal itu cuma berapa kali. Apa sih istilahnya waktu itu? Padahal sebenarnya pegel itu proses pembentukan otot. Jangan salah. Otot itu mulai dibentuk saat itu. Tapi karena mereka sekarang sudah berhenti, ototnya lagi bilang gini, malas deh gue. Padahal kemarin ototnya udah, gue kencengnya nih, udah seneng dia kan, ada reaksi otot itu gitu. Tapi setelah dianya leha-leha lagi, malas deh gue juga. Karena kita olahraganya nggak beda masalahnya. Kita hanya olahraga tuh khusus di bagian ini aja. Mulut, gibah. Kalau nggak gibah makan udah, kalau nggak makan gibah, 2 itu doang, nggak lebih ya. Oke, berarti Teteh itu selain bermain motor, dia juga suka, bukan suka ya, usahanya adalah jewelry.
Jadi kalian juga bisa follow ya. IG-nya apa tuh? The Gautama Silver. The Gautama Silver. Cantik banget. Harus lihat. Itu cantik banget dan semuanya itu rata-rata ya mau yang kecil dan ada batu-batunya juga ya. Jadi kita pakai batu-batu alam asli. Karena batu alam itu sih karena ada healing stone-nya ya. Jadi dia bisa penyembuhan karena dari karakter dari batu itu. Nah kalau tadi Teteh di yoga dan jewelry. Kalau Neng Sinta, nah ini preman nih, kalau yang ini preman nih biasanya nih, tatonya banyak nih preman nih. Gila suaranya, wah. Kalau Neng Sinta aktivitas sehari-hari, maksudnya di luar dari motor apa? Ibu rumah tangga sih. Ibu rumah tangga, oke. Terus usaha online juga. Usaha online juga. Sepatu impor. Sepatu import itu. Selain itu? Aku punya band punk. Penyanyi punk? Ya Allah. Vokalis. Yang Ya. aku lapar yang gitu-gitu. Enggak, yang nyanyi. Iya. Oke, penyanyi bentar. Itu gimana ceritanya bisa jadi penyanyi punk? Ibu rumah tangga oke lah, bukan mengecilkan ibu rumah tangga ya, tapi Dari dulu sih sebenarnya pas aku di Bandung itu memang suka ngikut-ngikutin band-band punk yang udah terkenal di Bandung, cuman ikut-ikut aja, ikut nyanyi, ikut di belakang panggung gitu. Terus udah gitu pindah ke Bali, suami vokalis punk. Oke. Vokalis punk udah gitu kata suamiku, ikutan deh kamu, cobain aja gitu. Nggak mau aku ikutan sama band kamu kan udah terkenal gitu kan, band punk di Bali. Yaudah, Nggak apa-apa, sini sebut aja merek nggak apa-apa. itu Jihad. Nah udah gitu Saya dompleng lo ya. udah gitu ya udah kita bikin namanya band punk reformasi. Oke. Jadi itu cabutan dari Beberapa beberapa band senior, Oke. yang tuir-tuirnya Yang itu tuir-tuirnya, vokalisnya dicabutin, gitarisnya, drummernya, yang terkenal doang sih yang dicabutin gitu. Jadi di punk reformasi itu Digabungin. dikelompokkan menjadi satu, Dari namanya punk reformasi dari Reformasi. beberapa Iya, kelompok itu. vokalisnya ada 5. Oke. Dan salah satunya Neng Sinta Aku juga. iya, dari aku dulu nama bandnya Total Vandal. Total Udah Vandal kalau dulu, tapi udah keluar. bubar. 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 Enggak sih bubar, biar mereka masih ada. Ya. Oke, sorry. Aku cuman mengundurkan diri. nggak menggantikan temanku yang habis melahirkan. Vokalisnya cewek juga kan. Terus mereka nyari cewek Sadis. lagi. Ternyata ada aku, ambil. Ya, menggantikan itu aja. Itu latihannya gimana sih? Apakah Anda harus ke tengah lautan, broken heart dulu yang tidak kayak gitu kan? Dia pernah cerita kata kalau latihan itu berdarah-darah. Ya Allah, Ya seriusan? sampai pertama kalau kita memaksakan itu batuk sampai berdarah. Kalau nggak bisa ini apa namanya, ngolahnya itu. ngolahnya pertama itu aku gini, terus kan suamiku gini, Bu, kan bilangnya ibu ya. Ya Allah, ibu apa bapak? Iya Ji. Bininya Roy Ji. Bininya Roy Jihad ini. Bu, kalau ini kalau nyanyi tuh jangan di tenggorokan. Pakai Ya tenaga pakai. perut. Oke. Jadi kalau nyanyi pang itu harus dari perut, jadi keluar. Jadi kayaknya semua sih. Iya. Karena kalau kita ngomongin vokal itu biasanya pakainya diafragma. Diafragma di perut itu. Berarti pang juga sama seperti itu. Padahal kan kedengarannya tuh kayak yang kayak apa lo gitu kan. Kayaknya enggak semua pang aja loh. Kita latihan yoga pun pakai otot perut. Pakai otot perut juga. Core-nya harus kuat. Dan kayaknya buat semua jenis ini nyanyi olahraga juga apapun olahraga yang apapun perut, yang iya. menggunakan tenaga ya, istilahnya berarti di situ. di perut. nafas perut. Nafas perutnya gimana, ngolahnya gimana. Apa namanya, pas
kita teriak tuh harus gimana gitu pertama. Itu ada tekniknya sebenarnya, ada tekniknya sebenarnya. Berapa lama sih dari mulai oke dah aku nyanyi dah sekarang, aku mau jadi penyanyi punk nih, sampai dapet punknya, feel-nya itu? Itu lebih 3-4 bulan. 3-4, gila 3-4 bulan. Itu intens latihan. Ya intens, terus latihan tiap minggu. Karena aku juga nggak mau langsung pas latihan yuk kita nyanyi besok manggung di sini. Nggak, aku nggak mau. Jadi ya aku karena harus itu asli itu udah kayak orang sakit tenggorokan asli bener. ya besoknya aku udah nggak ada suara. Nggak ada suara, apalagi waktu kita tur Bandung, Jawa, Jogja, Surabaya, ya di sekitar itu, Indonesia. Indonesia, Lombok juga. Itu udah benar-benar deh. Jadi di satu daerah itu, misalnya Bandung, kita nggak nyanyi sekali manggung aja. Jadi kita manggung tuh hari ini, besok juga ada di mana tempatnya. Jadi besoknya ada. Jadi hari ini gitu ya. Hari Ya, ini kadang kadang satu hari itu dua tempat. Dua sama 3 lah paling maksimal. Gila. Ibu, Itu tolong ya pita suaranya tolong benar-benar dijaga ya Bu ya. Benar-benar harus minum air putih. Iya. Tapi untuk melancarkan, kalau aku sih, kalau ngelancarin tenggorokan biar nggak serak kayak apa, biar satu botol. Aku pikir pakai kedong-dong digini nih. gor gitu ya. Iya digini. Oh, gitu kan ditarik-tarik kan biar rada-rada gimana gitu kan. Kalau Aku aku pikir ya gitu. satu botol bir Bir itu bisa ngelegain. Ya karena bukan buat sebenarnya bir mabok itu ya, bagus bukan. Bir itu bagus sih sebenarnya kalau katanya saya juga nggak bisa bilang gimana ya, maksudnya katanya bir itu juga bagus karena dia emang ya, adem, yang penting kondisinya dingin itu yang lebih enak kan. Sekarang ini lagi sepi ya karena kita tahu lah corona sekarang, koronce, jadi masih belum ada ini. Kangen nggak sih? Kangen banget udah. Setahun lebih ya. Iya, setahun lebih. Benar, kita harus. Ya aku mungkin pas corona udah nggak ada, pasti ada lagi yang main musik itu. Ya harus latihan lagi dari nol lagi mungkin. Iya pasti. Ya karena kan udah terlalu lama enggak ini terus makanya barusan juga karaokean agak gitu. Kok nyanyi ini gini ya gitu. Biasanya apa-apa kan lepas. Karena nyari temponya. Wah. Gila lo sampai. Gila, aku nggak bisa nyanyi kayak mau nelen nyanyi pop itu aja aku nggak bisa. Pop gitu gimana ya? Ya Allah, ekspresinya udah gatal. Mendayu gitu susah. Mendingan aku teriak-teriak aja enak. Kan kalau lagi marah tuh manggung. Wih, tambah. Iya. aing. Sampai aku kayak kan kita ini gitu kan. Vokalisnya kan 5 tuh kan. Udah nggak ngelihat siapa, suamiku yang buak ketonjok gitu. Iya. Tapi berantem nggak sih abis itu di rumah? Enggak lah. Enggak ini. Padahal dalam hati mah gua tonjok, gua kesampe. Kapan lagi? Iya. Apa pogo ya namanya? Yang terjun tuh gila. Pogo di bawah. Di bawah itu ya. Aku pernah soalnya nonton punk, cuman memang mungkin aku suka tapi mungkin bukan penikmat ya, maksudnya oke punk gitu segala macam. Cuma kadang-kadang ngeliatinnya, ya Allah ini kesempatan banget kalau main kita emosi ya. Iya, benar. Tapi aku selalu Mir, maksudnya penyanyi kayak gitu tuh udah tenaganya terkuras, suaranya terkuras, terus pakai harus lompat itu kan. Benar. Apalagi teman saya yang keren itu senior banget, badannya besar sekali, tapi dia aktif. Jungkir balik maksudnya Wah. iya. Gila. Siapa tahu kan
dia dubrak bruk gitu. Enggak. Tapi artinya dia walaupun dengan badannya yang besar ya saya bukan body shaming gitu ya, bukan maksudnya artinya dengan tapi badannya dia yang besar dia masih bisa tetap lincah di panggung, di atas panggung dengan suara yang seperti itu. Dan aku yakin itu nggak gampang buat kita orang biasa, karena aku sendiri juga mikir gila ini abisnya ini sakit tenggorokan atau gimana ntarnya gitu kan. Begitu yang ya sangat aktif lah, semua anak-anak punk itu aktif banget, dari penggemar sampai penyanyi itu aktif banget lah, hiperaktif kalau gue bilangnya sih. Kalau nggak hiperaktif kan nggak usah jadi anak punk kan. Gila, keren banget gitu kalau dia nyanyi. Di Bali sendiri yang Neng Sinta tahu, ada berapa penyanyi punk perempuan? Yang Perempuan bertiga aja. Yang satu cewek Baker juga ada juga lagi satu. Lupa. Oke. Ada nggak sih? Tabanan. Ada nggak sih pengalaman salah lirik pas lagi Ada. nyanyi? Tapi nggak kedengar sama mereka. Nggak tahu, nggak maksudnya nggak tahu lah itu istilahnya salah lirik. Gini, penyanyi harus profesional di dalam panggung itu. Kalau kita salah lirik terus ya Oke. nggak boleh. Iya. Kan nggak mungkin. Kadang-kadang kita telepon aja. Nggak bisa gitu kayak kita karaokean di Happy Papi gitu. Salah gitu kan. Nggak Lanjutin gitu. aja, hajar bleh gitu ya. Hajar bleh. Pernah aku bukan salah lirik. Itu baru satu kali kita latihan harus hafal. Aku ngapalin sampai dari pagi sampai malam itu hafal. Tapi pas di panggung blank. Namanya apa? Ke gitarnya Langsung kalau aku gini. Gundul pacul. nah gitu aja. Tapi salut ya, tapi salut loh, di depan orang banyak itu terus ngeblank. Kalau aku sih nggak bisa deh, mungkin ya. Terus akhirnya itu pemain gitar dicolek-colekin terus Ya, kasih gitu. kode gitu kan. Nanyain lirik pertamanya apa katanya kan lagi gimana sih Sin ini ya apa cepatan ini keburu nyanyi kan nyanyi. Oh iya oke. Lu nggak bawa contekan gitu gimana bawa kerpean? Anak kalau setahu aku ya pas manggung itu aku nggak pernah yang namanya bawa ya di ini lagi pada rame sebenarnya sini, kita pas back aja sih ya, biarin aja kalau mereka pada rame-ramean. Wih, edan. Ntar aku kasih tahu seperti apa ramenya. Mama biker nih, Mama biker, kan mama biker. ini Mama biker semua, Wih, bentar, biar kalian lihat ya. Oke, kita lanjut lagi. lanjut. Lanjut lagi nih. Yudarmi. Nah, Yudarmi sendiri aktivitas sehari-harinya apa sih? Aku sih aku kerjanya freelance ya. Freelance di Aku di bidang properti. properti. Oke, Aku jual beli rumah
Oh, panas padahal sebenarnya tuh kalau jual pulau saya ada banyak masalahnya di sini. Kalau saya jualan tuh ada. di Bantal ya juga ada pulau semua. Aduh, parah. Oke, ya berarti itu mulai dari nyari sampai masarin. Jadi semua mau itu secondary, mau itu primary, aku pegang semua. Apa itu secondary, primary itu Secondary apa? itu kalau di dunia properti Selamat sendiri siang ibu-ibu. Oke, siap. Apa aja? Di rumah jaga anak-anak. Ini kan acara emak-emak. Oh, spesial Lady Bikersnya ini. Jadi aku lanjut lagi ya. Kalau di dunia properti yang namanya secondary itu second Oh, itu secondary. take over gitu ya, walaupun itu sudah ada semisal Resto atau Mbak Mira saya Sinta ini punya rumah nih, rumah itu masih ngangsur di bank. Oke. Kan tuh lunas tuh udah dapat 5 tahun atau 10 tahun, kebetulan teteh butuh duit mau dijual, tapi ini masih di bank sertifikat, jadi di take over juga bisa, jadi nggak harus rumah itu sudah laku sudah sertifikat sudah on Oke, hand. istilahnya sudah di tangan baru di ini, tapi walaupun masih Jadi aku memang di dunia seperti itu, dan aku juga pegang di daerah Surabaya, Sidoarjo, Malang, Bali, terus Lamongan. ya, berarti sementara ini Jawa Timur dan Bali fokusnya. Aku Jawa Timur dan Bali. Apa sih itu? Bali itu luas, tapi kita tahu lah kalau Bali paling beberapa daerah lah yang menjadi. Kalau di Jawa Timur itu kan Malang itu jauh. Malang itu jauh, Gresik itu juga ya jauh lah ya, jauh juga. Itu tiap hari kayak gitu atau Kalau aku sih kalau anak jalanan, ini anak jalanan beneran ini kalau yang gini-gini ini anak jalan beneran ini. kerja sambil jalan-jalan Kita sambil jalan-jalan. Hunting pulau gitu ya. Lagi ngapain? Lagi hunting pulau di mana? Di Bantal. Jadi nggak cuman touring aja, aku di jalan, jadi tetap tiap hari di Ya, jalan. di jalan. Kalau aku tiap hari sih ruteku Gresik, Surabaya, Sidoarjo itu tiap hari. Tiap hari. Jadi aku menempuh sehari itu PP itu ya 3 jam. Kalau dihitung semua ya. Ya. Oke, 3 Pulang jam. pergi 3 jam. Jadi kayak setara kayak kalau di Surabaya mau ke Malang itu tiap hari dah aku ini. Aku tempuh. Karena memang rumahku sendiri kan di Gresik nih. Sedangkan lokasi-lokasi properti yang aku jaga, karena kan jaga lokasi. Iya, Dan itu pindah-pindah Mbak Mir. Jadi di Sidoarjo ada berapa belas properti lah, lokasi itu atau dijadwal tiap hari. Kalau bener-bener yang aku udah capek banget, aku pernah ya, aku capek banget yang bener-bener udah KO, seminggu deh aku nggak keluar rumah. langsung diem di rumah aja udah. Iya, begah kali tiap hari di jalanan Sidoarjo, Gresik, Surabaya. Panas gile. Gila. Gresik panas. Apalagi kalau ini ya Mbak, kadang itu ada user yang pembeli, calon pembeli yang di Malang gitu dari iklan. Mbak, aku mau cek lokasi nih. Paling sebel tuh kita udah kita udah reschedule jadwal Udah ngatur semuanya. Oke, tak fokusin karena aku kan tipikal orang kalau user itu sudah mau cek lokasi berarti itu serius orangnya. Aku sih berpikir Iya. nah itu aku udah atur jadwal lagi, udah mau jalan nih ke Malang nih, orangnya bilang Mbak reschedule ya minggu depan. Mbak gitu. Oke, udah Bangsat banget aku langsung gila ini orang gimana sih. Aku kalau dulu awal-awal di properti kan aku tetap melayani ya. Iya, lebih nice lah. Melayani customer. Oke, aku ngelakuin ini, tapi lama kelamaan semakin kesini teman-teman bilang kamu jangan gitu Ca gitu. Karena kamu pikir diri kamu sendiri dulu, benar-benar fix kan, terus orang itu
di mana kalau orang itu di Surabaya atau dari Sidoarjo lebih baik kamu bareng sama mereka. Oke, sekalian lah karena kan istilahnya. jauh itu lokasi yang betul, jauh. betul. Gitu. Terus ada lagi juga sudah tanda jadi, sudah DP, Segala minta macam. cancel dan hari itu juga harus dicairkan Semuanya. semuanya. Iya kalau duit itu masuk ke marketing ya dulu kita Ah. pegang. Oke. Mereka mau cancel nih, kita mah gampang, tinggal 5 menit udah cair. Karena masih kita pegang Nah, cashnya. Oke. tapi kan kalau sekarang marketing sekarang sama marketing dulu beda. Kalau Oke. dulu dipegang sendiri tapi banyak yang nakal. Oh, iya. Yang akhirnya itu customer nggak percaya sama marketing. Kalau sekarang kan lari ke developer. Tapi ininya di sisi negatifnya ketika minta batal user itu dia langsung cair. Nah itu dengan developer kan punya prosedur sendiri tuh. Oke. Minimal 1 bulan, minimal 3 bulan. Nah kan itu ada yang nggak sabar, nggak apa, sampai melempar botol ini dilempar. Pernah kayak gitu. Ya, botol dilempar, meja itu prak, saya laporkan ke polisi. Aduh. Iya. Artinya dia sudah oke, kita nggak nyalahin hal-hal seperti itu, tapi itu juga tetap tidak benar ya. Mungkin dia takut dikira dibawa kabur dan lain sebagainya, padahal sebenarnya ada prosedur yang memang harus dilakukan gitu kan. Tapi itu nggak baik, artinya mereka kan udah kayak preman lah. Aku tuh sampai ada yang gini ya, apa dulu itu ini kamu aku laporin ke polisi. Dilaporin ke sampai diancam ke lapor polisi. Terus aku karena aku juga kan awalnya baik sama user itu, tapi memang kesalahan itu dari salah satu bagian di kantorku dulu. Oke. Nah, terus habis itu aku kan minta perlindungan nih apa ke bosku, gimana bu, bla bla bla. Terus ya udah kamu tenang aja, nggak usah ini. Oke, iya. Gitu kan. Terus habis itu oke, terus akhirnya ya alhamdulillah ya memang usernya baik sih, the best banget. Dan memang aku juga nggak nyalahin usernya karena beli waktu itu harga 800 juta. Oke. Cuma 800 juta, terus perubahan desainnya juga 200 Iya, oke. hampir 1 M ya kan. Nah, terus ada keterlambatan, ada ini segala macem, memang kesalahan dari pihak Developernya. tapi kan user nggak mau tahu. Iya, betul. Yang aku tahu pertama marketing Yang harus ngurusin semua itu gitu. Oke. Terus akhirnya orang yang minta maaf sampai kesini alhamdulillah sih jaringannya baik, komunikasi baik. Karena aku bukan tipikal marketing yang kan banyak nih mbak, marketing yang dia bisa jual asal ada tanda jadi udah diurus ya sama bagian developer, banyak yang seperti itu. Tapi kalau aku pribadi sendiri aku ini jadi aku tuntun sampai mulai dia booking, DP, angsuran DP, berkas masuk KPR ya. Kalau beli cash kan enak ya. Iya, betul. Kalau KPR Karena KPR itu juga ada prosesnya kan. prosesnya panjang banget, dan berkas yang harus disiapkan itu nggak cuma KTP, KK, buku nikah, Oke. slip gaji dan segala macem kan. Dan itu pun kita harus ngatur, kita ngelihat gajinya sesuai nggak dengan nominal yang dia appraisal masuk ke bank kayak gitu. Kalau semisal nggak ini menurut kita nggak sesuai, kita alihkan ke yang lain. Itu pun kadang ada harga yang sesuai dengan budget tapi user nggak mau karena lokasi segala macem kayak gitu. Sebenarnya kalau beli properti sih kalau aku itu kan invest jangka panjang ya. Iya, betul properti itu. Ngelihatnya Mungkin karena corona doang sih ya, tapi sebenarnya kalau kita bicara properti itu adalah investasi yang pasti akan naik walaupun tidak signifikan banget ya, tapi masih oke lah properti itu. gitu loh. Jadi kalau kita investasi bergerak kan Cek. tahun pasti Cek. turun ya. Silakan cuci tangan dulu, habis itu makan. Nggak mungkin nggak. Oke gengs, ternyata selain suka motoran lah ya, mereka bertiga ini punya aktivitas di luar dari motoran itu yang ekstrim. Orang bilang properti itu udahlah cuman gini, tapi banyak juga permasalahan yang dihadapi seorang properti. Iya, itu kayak udah sampai dilemparin botol karena si usernya itu tidak paham. Anjing ya kan? dikeluarin.
udah gitu yang satunya Neng Sita itu sampai berdarah-darah karena harus teriak-teriak, tapi dia ada sedikit pencerahan ketika emosi dia bisa melampiaskannya. Dan si Teteh ini adalah dia ketika dia emosi dia bisa salto bolak-balik. Oke, untuk saat ini Wait. apa-apa? Curang ya. Doi mah kagak pernah. Ya, dong. ntar Jangan sessionnya. jadi doang dong. Enggak, sekarang aku yang jarang. Wait, gini gengs ya. Jadi selama ini kan kita doang nih bertiga tuh jadi mangsanya Doi nih. Jadi sekarang gue menanya, ibu satu ini apa sih kegiatannya? Selain podcastin Selain kita, selain memotoran, selain ini loh, apa namanya ngegerecokin acara kita gitu. Jadi sekarang saya mau tahu aku ibu tahu satu punya ini aktivitas apa baru, sih? jadi jamet. Jadi jamet hari ini. Hari ini saya diracunin Saya TikTok. mau dengar selain bermotoran ibu apa aja nih? Sebenarnya biasa aja sih kalau sekarang itu mah tidur ya, tidur bangun tidur udah depan laptop kan. Jadi ibu ini loh ibu pejabat. Bukan pejabat. Ya kalau kayak aku sih sebenarnya aktivitas kalau dari pekerjaan masih di apa ya istilahnya kalau kita bilangnya travel. Jadi di tourism, saya masih di tourism, masih ya alhamdulillah masih dipekerjakan sampai sekarang walaupun covid dan tidak ada tamu sama sekali ya, itu sedih banget. Terus juga saya ada sedikit ini, saya juga aktif di salah satu partai, tapi udahlah nggak usah disebutin lah, cuman itu doang sih. Jadi nggak ada kegiatan, tidak ada yang bisa saya share kepada kalian semua tentang diri Ada saya. yang bisa Jamet. TikTok jamet. Beli jamet. Oke, ya udah untuk hari ini segitu aja dulu. Nanti kita bakal ketemu lagi dengan obrolan yang lainnya tentang hal yang berbeda. Dan terima kasih bertiga ya Mbak Restu. Sampai ketemu lagi dengan Sama kita di channel Dani. berikutnya. Tungguin ya, kita mau explore lagi yang lebih Oke deh semuanya, say bye. Oke, bye. Bye. Di sana aja di depan kamar ya.